Sebenarnya ini ya, Pian sudah tahu jawabannya, tapi ditakut-akan juga supaya ada pemandiran. supaya ada pemandiran. Nah, ini menurut aku lah ya, menurut aku lah ya. Yang pertama dari sisi objektif, objektif masalah risiko. Risiko dilihat dari tugas dan kewenangan. Tadi kan ada PPK, ada Pokja. Nah, aku setuju. Memang APH dalam melihat, mencari fakta, kemudian mengkonstruksikan fakta ke dalam pasal-pasal, dan kebetulan pasalnya ini seandainya pakai pasal 2 atau pasal 3, itu kan ada namanya unsur pertama itu perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan. Nah, memang tidak terlepas kata kawalapas dari tugas dan kewenangan. Nah, jadi kadang mungkin orang punya kewenangan tapi menyalahgunakan kewenangan. Kadang mungkin ya. Kadang mungkin juga misalnya dia lain PPK tapi memutuskan tugas PPK. Ya kan? Jadi memang risiko itu mengikuti ke tugas yang dibebankan, dan karena ada tugas itu dia diberikan kewenangan. Nah, contoh misalnya dalam PPJ, kewenangan PPK kan misalnya ya tadi menetapkan KPS, tapi juga sebenarnya dia bekerja sama dengan Pokja. Itu Pokja misalnya tadi Pian sebutkan misalnya survei, bantu review. Review. Ini ulun kada bekesah tentang Pian lah ya, tapi ini bekesah di Korea. Ini bekesah di tempat lain tuh kayak ini maksudnya begini. Jadi memang hasil survei yang kemudian ini jadi faktor penetapan HPS tidak bisa digunakan untuk menetapkan kerugian, ya kan? Cuman masalahnya kalau penetapan HPS itu dilakukan tidak sesuai dengan prosedur, ya prosedurnya kan misalnya cek harga pasar, ya kan, kemudian perbandingan, gitu, mungkin harga tahun sebelumnya. Kalau memang tidak dipakai, nah itu kan yang melaksanakan kan pian-pian ini Pokja, yang ngecek ke bengkel lah, kemana lah. Nah misalnya nih lah, ulun kan pakai sampean. Misalnya datang ke bengkel, di persyaratan harus punya alat produksi. Sementara bengkel ini kan ada alat produksinya. Ya hanya modal apa? Modal nama aja, pinjem bendera. Misalnya kisahnya, dibilang ini pekerjaannya konstruksi jalan, alat berat ada punya. Nah, sementara Pian nanti melakukan pengecekan, kasih checklist, ya ini, dan ini tentunya ada ucapan terima kasih misalnya. Terima kasih. Apa misalnya bisa meluluskan. Walaupun syaratnya. Nah, maka resikonya ini dalam seandainya kita berandai-andai nih, katakan ini cerita berandai-andai. Nah, misalnya di ujung terus ada katakanlah misalnya membangun jembatannya rubuh misalnya kan, karena kesalahan dalam diantaranya salah satunya adalah penetapan HPS misalnya, karena misalnya HPS-nya terlalu tinggi dan seterusnya. Maka kemudian muncullah masalah yang pertama, akhirnya diaudit, ya kan, ujung-ujungnya akhirnya perbuatan korupsi itu kadang-kadang korupsi sorangan. Nah, pasti dia jangan berjamaah nanti jadi bahasanya merugikan nang berjamaah. Jadi kadang-kadang sorangan. Gotong royong. Nah, gotong royong salah pulang. Jadi dalam bahasa hukum itu ngarannya itu bersama-sama. Together atau bahasa Belandanya itu apa? Nah, apa istilahnya kok? Yang Nodwir sih ya, percobaan. Saya lupa ya.
pakai bahasa Indonesia aja bersama-sama. Pasalnya pasal 55 ayat 1 ke 1. Itu Jadi kitab undang-undang kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Nah, pasal 55 ayat 1 ke 1 yang menjelaskan sebenarnya memang perbuatan pidana itu bisa dilakukan oleh lebih dari satu orang. Nah, gitu. Dan perannya bisa berbeda-beda. Bisa saja ada yang memutuskan, ya, ada yang mencarikan bahannya, ada yang mempertemukan, ya kan? Ada jadi perannya bisa macam-macam. Nanti hukumannya bisa berbeda-beda tergantung hakim. tergantung perannya Ya, masing-masing. tapi tujuannya sama. Punya satu tujuan, yaitu memenangkan yang dititip tadi. Iya. Nah, sekarang pertanyaan kedua, bagaimana menyikapinya? Nah, menyikapinya sebenarnya nggak usah dijawab. Sudah tahu ya. Karena tahu kita. Ini sambil santai. Kayak apa? Sebenarnya kan Kita nih. jadi apalah objektif, normatif, tapi juga mungkin bisa tidak meninggalkan tata krama. Ya. Jadi kalau misalnya kita meninggalkan tata krama, khawatirnya kita yang objektif ini tidak dipermasalahkan, tapi tata krama kita yang dipermasalahkan. Apalagi wah ini kan Pokja ini kan ruangannya kan juga artinya dibatasi lah. Secara aturan, secara fisik ruangan terpisah. Jadi sudah diupayakan untuk diberikan kebebasan untuk memutuskan. Dan memang ini perlu dukungan dari pimpinan, ya, misalnya dari pimpinan struktural, kepala daerah ya. Daerah udah pasti. Kepala daerah ini kan ibarat ini mercusuar, ya kan. Jadi dia istilahnya lamunnya mati lampu itu dia genset dalam sebuah daerah. Dia menjadi sumber energi bagi semua daerah, bagi semua masyarakat bahkan. Jadi kalau umpamanya nih bahasanya, ya kan, umpamanya nih, ya kan. Tapi bujur nggak nih? Bujur. Misalnya bupati nih diinya hendak lampu mati. Iya. Dia hendak lampu terang. Nah, ya kan. Contohnya nih, dahulu ujarnya Eko dulu di daerah mana kok? Pembatuan. Pembatuan. Oh iya. Mati lampu tuh suruhnya matikan Nah, lampu. Pembatuan itu orang demo ratusan orang berhari-hari berminggu-minggu. Namunnya kepala daerah kada punya keinginan untuk menutup, kada ada hasilnya, walaupun Kapolres sekalipun ada kawan untuk itu. Tapi namunnya kepala daerah sudah punya niat, cukup tanda tangan kepala daerah, dukungan nanti dari masyarakat, kan dari Kapolres, tutup. Nah ini juga sama. Namunnya kepala daerah, ya kan, berjenjang sampai bawah, sampai kepala Pokja, sampai anggota Pokja punya visi yang sama, ya kadang-kadang namanya gampang perasaan, ya kan, kira-kira gitu. Jadi tapi itu yang kesanang normatif. Nah kesanang lain Pia lebih tahu. Oh iya. Karena ulun gak ada pernah jadi Pokja. Kadang kita lihat kita kejepit. Nah, kira-kira kayak itu. Ini udah kesah berkali-kali misalnya. Ayo sambil kan? Baik. Rip. Kalau lagi ambil nasi. Ini soal apa ini? Wah, harum nih. Iwak kah? Iwak. Makan iwak lo. Makan. Itu bunyinya apa itu? Itu apa? Akuarium. Akuarium. Banyunya. Seramnya kok. Kalau malam-malam sorangan. Bunyi gitu. Nyaman, ada hiburan. Nasi di situ. Atas nih. Kenapa? Ada ini. Gak ada pandas ya? Bumbu lombok panas. Oh iya. Nah,
di daerah itu kan yang namanya tipikor tuh ada 2 kah? Betul. Jadi kejaksaan tuh ada tipikor juga. Kejaksaan ada, kejaksaan itu di amunya di kabupaten itu kasih pitsus sekarang. Kasih pitsus. Ya. Kalau di provinsi Nah, kalau di provinsi asisten pitsus. aspitsus. Ya. Jadi kalau misalnya ada terjadi apa-apa di provinsi yang menghandle tipikor dari kejaksaan. Di kepolisian pun ada tipikor. Ada. Jadi pembagian tugasnya nih kayak apa? Siapa yang mengiau? Kan ada pembagian tugas. Jadi di setiap negara beda-beda pendekatan menghadapi korupsi. Ada nang satu lembaga terpusat, ada nang 2 lembaga, ada nang 3 lembaga. Nah, contohnya yang satu lembaga terpusat misalnya di KPK. ada lain kalau KPK. Namanya KPK itu sistem Indonesia itu 3 lembaga. Nah, namanya yang satu lembaga itu misalnya di Amerika misalnya penanganan korupsi FBI. FBI. FBI yang menangani korupsi. Misalnya namanya di Jepang itu ada 2 polisi lawan kejaksaan. Jepang. Namanya di mana? Di New Zealand ada 1. Di Singapura 1, namanya CPIB. Nah, kalau di kita Kalau di kita ada 3. Tiga. Di kita ini ada polisi kawal juga menyidik, jaksa juga kawal juga menyidik, KPK juga kawal menyidik. Tapi secara undang-undang yang baru ini, undang-undang KPK 19/2019, KPK ini menjadi koordinator. Pembagiannya itu dilihat dari sejak kapan surat perintah penyidikan diterbitkan. Nah, surat perintah penyidikan. Jadi namanya surat perintah penyidikan itu kan wajib untuk dikirimkan ke KPK, ditembuskan dan ke jaksa penuntut. Nah, disitulah batasannya bahwa kalau misalnya katakanlah jaksa misalnya melakukan penyidikan, terus dia udah kirimkan SPDP, maka kepolisian KPK stop kalau masih lidik. Itu sama juga dengan polisi misalnya terbitkan sprint sidik, ya, kirimkan SPDP-nya ke jaksa ke KPK. Nah, semua SPDP kan konsolidasi di KPK. Maka jaksa yang sedang melakukan penyelidikan stop juga. Nah, kira-kira gitu. Nah, supaya tidak double. Tapi kalau di kami itu rata-rata yang dapat surat panggilan itu di kejaksaan. Kejati lah. Kalau tinggi itu, kalau provinsi itu Ya, Pitsus. Pitsus. Ya, bukan Pitsus. Kalau lidik itu bisa Di Intel. Intel. Bisa. Kira-kira gitu lah. Banyak juga kalau misalnya ya dulu ya warningnya Jokowi lah. Jadi jabat daerah jangan dijadikan ATM gitu. Nah, itu juga sebenarnya jadi warning juga di internal Polri. Kepolisian juga sama, ada TR-nya itu, contohnya TR 3348. TR 3348 itu jelas di situ bahwa misalnya pejabat Polri itu tidak boleh ikut dalam pengadaan, tidak boleh melakukan pemerasan terkait dengan TBJ, jangan melakukan penyidikan yang terindikasi koruptif. itu himbauan. Kenapa? Itu himbauan. Bukan himbauan, ada ancaman hukuman disiplinnya. Jadi itu kan bukan himbauan, itu perintah. Jadi kalau polisi kan judulnya jukrah, itu perintah. Jadi, kalau melanggar ya dia Ada hukuman, ada ancaman sanksi. secara profesi, ya, secara Tapi ada di daerah tertentu tuh, Ya. di mana itu tuh ada pernah dengar. Jadi pas kita ada pakai tender, Pokja ini kadang-kadang didatangi anggota lah. ya. Jadi mereka untuk bertitip. Oh, Bapak langsung aja Pak sampaikan, Bapak tahu ada TR 3348.
Bapak 3348 tuh yang tanda tangan Pak Risto Sigit dulu, zamannya beliau Kabak. Kabar Reskrim atas nama Kapolri. Itu yang banyak kami ini jelas-jelas karena tahu itu